Hai, kembali lagi bersama saya Claudia Yuniar dan di samping saya ada seorang teman yang spesial banget. Oh, spesial. Untuk siapa? Untuk siapa? Anda semuanya. Alvin Kurniawan. Yeay. Gimana kabarnya Calvin? Sehat? Sehat dong. Puji Tuhan. Kalau nggak sehat kita nggak di sini kita. Asik. Wisma Atlet. Yang damit yang damit. Kalau nggak sehat ya kan? Ya. Ini sehat. Oh, iya. Calvin gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan sehat sampai sekarang masih kuat, masih bisa ketemu sama teman-teman semua. Ya. Dan ini syutingnya asli bukan di sana tapi di ruko, oke? Masih sibuk dengan dunia musiknya, Best Jam? Sibuk masih, tapi nggak sibuk-sibuk banget. Oke, jadi sibuknya masih bikin single, masih nyanyi, masih punya planning untuk beberapa waktu ke depan, bikin konten lah dan single baru, lagu baru. Itu masih sibuk atau Kak? Tapi nggak sibuk-sibuk amat. Maksudnya belum. masih banyak. Nanti kalau udah heboh iya, lagi kan, dunia ini kan bebas dari semua bencana ini, sibuk lagi. Kayaknya masih lama deh. Sekarang masih belum boleh konser kan? Oh iya belum. Konser masih terbatas Konser kalau nggak salah. online Kak? Konser online kurang seru lah. Oh, kurang seru, iya bener sih. Kan kita butuh kedekatan dengan orang yang suka lagu-lagu kita. Nanti kalau kita cuma konser online, paling cuma dikasih gambar tangan gitu kan. Kayak nggak enak ya, online cuma ngeliat kamera doang, nggak dapet vibe-nya nggak sih? Iya. Iya kan, aduh. Jadi salah satu dampak bagi para musisi adalah nggak bisa konser. Dan Aturannya itu udah menyiksa banget nggak sih buat seorang yang biasanya kayak heboh-heboh gitu kan ketemu orang-orang? Ya saya nggak heboh sih sebenarnya. Cuman iya itu ngaruh banget. Sekarang sebenarnya udah ada aturan boleh kalau nggak salah maksimal 1.000 orang kalau nggak salah. Cuman 1.000 orang juga buat para promotor masih kurang karena ya kadang-kadang kan mereka bikin event lebih daripada itu orang yang datang gitu loh. Jadi kayaknya masih belum event-event seperti itu. Jadi ya harap maklum para musisi seperti kita sekarang kita bikin konten aja ya. Banyak nih kontennya kayaknya. Tapi kayaknya aku jarang lihat Kak Alvin di sosmed deh. Kenapa sih? Emang nggak terlalu aktif apa gimana? Ya saya kan lahir tahun 53 ya. Jadi handphone saya masih handphone yang belum. Jarang kan orang pengen disebut tua kan. Biasanya kan muda-mudain umur. Kita nua-nuain umur. Pada dasarnya saya nggak terlalu suka dengan buat saya nih maaf ya kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi buat saya sosmed tuh nggak selalu asli gitu. Jadi ketika saya ngelihat sosmednya orang, itu banyak orang-orang yang lebih banyak mencari mungkin perhatian atau apa gitu. Dibanding dengan orang yang pengen menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Kalau keadaan yang sesungguhnya lihat aja berita gitu. Itu adalah keadaan yang real gitu. Misalnya lagi kejadian apa, menurut saya itu berita. Saya masih nonton. Tapi kalau udah sosmed yang dibikin ini itu saya jujur jarang aja. Tapi kan bisa dapat endorsement tahu Kak dari situ. Iya sih. Kan lumayan cuan, jadi cuan. Iya. Kamu suka sosmed? Oh iya, aku juga konten creator kebetulan. Udah dapat endorsement banyak? Udah dong. Banyak ya? Lumayan. Ya? Ajarin dong. Boleh. Kalau aku ke makanan Kak. Oh gitu. Iya, aku konten creator makanan. Iya, makanan. Dia kan bumbunya sehat sekali. Sehat. Calvin juga sibuk pelayanan nggak sih? Jadi hamba Tuhan. Bahasanya serem. Saya juga sampai merinding deket Calvin. Sebenarnya pada akhirnya setelah sekian lama, akhirnya tahun ini gue harus menjadi pendeta. Akhirnya baru beberapa bulan yang lalu. Si tumpengan dong kita. Gak usah lah. Dari dulu kayaknya gimana gitu. Ayo dong, udah mulai. Saya udah sekolah Alkitab udah lama dari 2009. Sebenarnya udah 2009? Iya, udah mulai sekolah Alkitab. Terus habis itu ya melayani udah, maksudnya sharing juga udah lumayan sering. Cuman pada akhirnya ditawar jadi pendeta aja. Pendeta tuh masih ya oke, tapi masih gimana gitu. Nah baru pada saat pandemi ini kayaknya akhirnya kemarin yaudahlah pelantikan lah, oke lah udah gitu jalan. Jadi, baru tahun ini. Jadi udah resmi jadi hamba Tuhan. Ya kan secara kalau mau ngebaptis orang mau apa tuh masih ada title juga kan. Seharusnya gitu sih. Kalau menurut, nah ini beda-beda sih. Kadang-kadang buat kita sih jika diperlukan, saya pun juga pernah melakukannya sebenarnya dulu. Tapi ketika dalam kondisi memang nggak ada hamba Tuhan yang berwajib gitu.
Berarti orang-orang tanpa gembala yang memang gue dibaptis dong, masa gue harus nyariin dulu mana gembalanya gitu. Nah, kita harus lakukan itu, kita pun sebenarnya boleh. Tapi kalau menurut aturan sebenarnya baiknya sebelum dibaptis itu memang masuk kayak dimuridkan dulu. Lu beneran bertobat nggak sih gitu loh maksudnya. Bener-bener ada niat nggak? Nah baru setelah itu dibaptis sama yang berwajib, misalnya sama gembala sidang yang di sini. Gitu kan ya. Bapak ini. Misalnya gitu. Nanti fotonya tolong tapi sebenarnya kalau di sini fotonya. Tayangin. Tapi kalau menurut saya sebenarnya siapapun kita, kalau emang kita ada orang yang datang kepada kita untuk kita dibaptis, lakuin aja sih. Karena kita orang dibaptis bukan nama kita loh. Betul. Tapi kita cuman ngomong itu adalah mewakili dibaptis dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya siapapun yang baptis tuh nggak ngaruh kehidupan bertobatnya orang tertentu gitu. Dibaptis si ini jadi lebih hebat, dibaptis ini kurang hebat, dibaptis ini kayaknya kurang. Ya kan kadang-kadang gitu Kak rasanya. Iya. Kalau belum sama si Bapak yang gitu ya? Ini yang terkenal harus ini yang langsung di gitu ya. Mesti heboh gitu upacaranya. By the way Calvin, enakan ngejalanin kehidupan sebagai musisi atau sebagai hamba Tuhan? Dua-duanya punya keenakan sendiri. Dua-duanya punya keenakan sendiri. Jadi hamba Tuhan ada sesuatu yang panggilan dalam hati yang kita nggak bisa ganti sukacita itu dengan hal yang lain. Ada beberapa hal yang benar-benar kita bisa bikin sukacita banget ketika kita melakukan pelayanan itu gitu. Apalagi ketika ada orang-orang yang jadi terus istilahnya jadi bertobat gitu ya. Jadi bandel, Kak tolong dok, aku mau berubah dari hidupnya gitu. Terus keluargaku sekarang jadi baik loh atau apa, itu jadi sukacita tersendiri. Tapi jadi musisi juga punya sukacita yang lain. Apalagi waktu ditransfer setelah nyanyi, enak itu ya kan. Ya itu juga senang. Cuman itu juga seru karena itu kan hobi kan. Kita juga nggak bisa bohong bahwa di dalam hati kita masih punya hati buat berkarya, nampil di panggung atau konser gitu. Itu bahkan nggak bisa digantikan saat kita konser virtual gitu. Ada pengennya untuk seru gitu. Tapi aku kebayang ya Kak, maksudnya aku nggak kebayang menjalani kehidupan sebagai seorang musisi dan juga sebagai hamba Tuhan. Coba bayangin dulu. Coba bayangin dulu. Sebentar. 1 menit. Lama ya, keburu habis. Nah kenapa? Karena sebenarnya musisi itu yang aku tahu, teman-teman musisi itu banyak yang lebih kayak negatif gitu loh gaya hidupnya. Kamu sih yang bikin dulu. Kayak dekat sama narkoba, sama free sex gitu-gitu Kak. Musisi itu dekat sama sound system sebenarnya di depan nih. Sama mic ya. Kalau sama narkoba mah enggak. Konon katanya berarti nggak bener ya. Untuk Calvin sendiri gimana? Nggak gaul. Bukan juga sih. Historinya sebenarnya agak menarik. Kenapa akhirnya musisi dibilang seperti itu? Karena pada saat orang gila-gilanya sama musisi yang zaman itu sebenarnya musiknya lebih ke blues and rock and roll dan semacamnya. Itu kan musik jadi ekspresi bebasnya orang-orang. Makanya akhirnya free sex termasuk, obat-obatan termasuk, dan lain sebagainya. Cuma di masa sekarang sebenarnya lebih banyak, ini menurut saya sih ya, lebih banyak musisi alim dibanding musisi yang jelek, yang negatif. Menurut saya sih. Kalau kita lihat dari keseluruhan teman-teman musisi gitu yang kita kenal sekarang, saya percaya yang baik lebih banyak daripada yang menggunakan obat-obatan terlarang. Memang ada sih yang seperti itu. Tapi kalau dibilang musisi pasti jelek ya enggak juga. Bukan karena musisinya, karena orangnya sih. Memang orangnya aja nakal ya kan. Orangnya nakal aja. Emang terus terkenal lagi, udah nakal terkenal lagi. Nah, nakal, terkenal, ganteng, punya duit ya kan. Yang deketin banyak. Iya. Gitu. Jadilah ke-expose itu semuanya ya. Padahal ya. Padahal enggak biasa aja ya? Enggak lah, biasa aja. Kita kalau ngumpul-ngumpul di depan snack nggak pakai yang obat-obatan itu sama obat vitamin. Snack sama vitamin kita. Zaman sekarang udah nggak laku lagi tuh obat-obatan begituan ya. Yang laku vitamin C, vitamin D, vitamin E. Memang masih ada sih kalau kita pas konser bareng-bareng gitu. Kan itu kan kita dibagi tenda-tenda tuh. Ya ada sih beberapa musisi yang kita tahu bahwa di tendanya mereka minta jenis alkohol tertentu atau apa. Kita tahu itu juga lihat. Tapi kalau dibilang rata-rata itu cuma sedikit kok jumlahnya. Lebih banyak yang lempeng-lempeng kayak kita, yang minuman vitamin, yang snack kental. Jadi banyakan yang lebih alim. Itu menurut saya ada stigma yang sudah terlanjur salah. Jadi kalau yang udah salah, tolong jangan diterusin stigmanya. Nah Calvin, aku mau nanya nih, kalau misalnya sekarang nih, kalau kita lihat kayak
Mau minum dulu? Saya ambilin. Ya, saya ambil minum dulu ya. Coba minum Mas, Mbak. Enggak. Anggur berjamuan. Beneran loh. Alkohol. Tahu nggak banyak presenter yang ternyata jatuh ke dalam minuman keras. Es batu Oh ya? misalnya. Digigitin es batunya. Minuman keras. Aduh. Gini Calvin, kan kalau misalnya aku lihat di sosmed ya ada banyak banget tuh orang-orang yang berekspresi tapi nggak terkendali. Jadi kayak misalnya lebih kayak kalau aku lihat tuh kayak minta pengakuan diri, pengen cari perhatian. Itu menurut Calvin gimana? Sebagai yang sudah lebih dewasa menjalani kehidupan per-entertainan dan yang sudah dewasa menjalani kehidupan. Tapi masalahnya di zaman saya belum ada sosmed. Sosmednya nggak ngetren. Makanya sekarang malas main sosmed ya. Iya, benar juga. Salah satu yang saya tahu sebenarnya sosmed memang sebagai tempat untuk mengeksploitasi sebenarnya kalau bahasa kasarnya gitu ya, untuk mengeksploitasi dirinya sendiri. Sebenarnya juga itu sesuatu yang memang wajar untuk dilakukan. Nah, berkaitan dengan pengakuan mungkin ya jadi adalah hal yang lain. Sebenarnya kalau kamu mengekspresikan diri, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi anggap aja bahwa sosial media jadi tempat untuk berekspresi dibanding misalnya tembok di rumah atau di tempat temboknya orang lain gitu. Ekspresinya pindah aja ke sosmed, bisa bikin apa. Tapi ketika kita masuk ke dalam butuh pengakuan, itu sebenarnya ada hal yang lain. Itu sosmed jadi kayak memperparah sebenarnya keadaan. Sebenarnya tanpa sosmed pun mereka di luar juga butuh diperhatikan sebenarnya. Nah, kemungkinan ada sosmed makin parah. Akhirnya sekarang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, 1.000 likes, 200.000 ya, nah gitu. Nah, akhirnya karena kita mikir masuk akal nggak sih, misalnya kayak dapat 1.000-2.000 likes kita harus bayar gitu. Dapat apa gitu? Dapat likes. Bahkan orang yang likes sih kita nggak ngerti, nggak kenal orangnya siapa. Tapi ternyata bisa laku gitu maksudnya jualan gitu. Nah kalau udah sampai ke level itu, menurut saya sosmed jadi dampak yang lebih banyak negatifnya dibanding dengan positifnya. Kalau menurut saya ya, kalau saya salah mohon maaf. Dampak positifnya yang banyak likes-nya dapat endorsement. Nah, endorsement lagi. Nah, tadi kan Calvin bilang kalau misalnya udah masuk ke dalam bagian pengakuan diri nih, itu masalah yang berbeda ya kan. Ada hal yang lebih dalam lagi tentang itu. Punya pengalaman nggak tentang hal ini? Gitu? Pengalaman. Dulu cerita yang di Afi jadi orang yang dulu, ya? beda sendiri karena suka nonton film-film psikopat gitu loh, Bo, ternyata Des. Ayo ngaku, coba ceritain dong sama teman-teman di rumah. Saya berdoa dulu ya. Terus jadinya gitu biar soalin. Saya tetap sampai sekarang berpegang pada kenapa ya. Saya dulu pernah ngalamin, aku udah pernah cerita sedikit lah tentang itu. Kenapa kok tiba-tiba gue jadi orang caper lah. Sekalipun waktu itu belum zaman sosmed. Makanya dulu waktu, nah ini contoh sederhana aja. Dulu karena saya mungkin nggak dapat banyak perhatian di rumah dengan berbagai alasan lah. Itu cerita yang lain lagi gitu di keluarga saya. Bukannya orang tua saya nggak baik, nggak. Cuman cara didik orang tua dulu sekarang kan beda gitu ya. Saya merasa saya nggak dapat perhatian itu. Makanya ketika nggak dapat, kita carinya di luar. Karena di rumah nggak dapat, di luar rumah kebetulan dapat. Nah, ketika saya dapetin perhatian itu, sama sekarang kayak orang sosmed cari perhatian. Dulu waktu saya masuk ke akademi yang itu kan fansnya banyak. Dan itu nggak buat saya lebih baik loh. Ketika saya makin dielu-elukan, keluar gitu, Alvin gitu apa, itu nggak bikin saya lebih baik. Mendapatkan perhatian sebanyak itu tuh saya ngerasa puas, tapi nggak bikin saya lebih baik. Faktanya adalah kalau boleh nih tanya kita klarifikasi ke beberapa teman akademi saya yang di angkatan saya. Tanya aja deh, di angkatan itu yang paling nyebelin siapa? Pasti mereka akan jawab saya. Itu fakta, saya pun ngerasa gitu. Ada masa di mana beberapa waktu setelah itu saya bilang, gila gue nyebelin banget ya dulu gitu maksudnya. Emang semenyebalkan apa sih? Jadi penasaran. Kenal lama dia nggak? Kira-kira kayak gitu loh. Wow. Coba mau kesini nggak? Mau ngasih lihat mukanya? Enggak. Ini kan banyak. Jadi dia gitu. Enggak, cuma gini. Saya orang yang paling nggak bisa buat misalnya ya diajak kerja sama gitu misalnya. Kayak nanti kamu gini. Enggak, itu salah, nggak mau gua. Loh tapi ini buat gini nih. Enggak, gua nggak mau. Iya, nyebelin banget. Ya, padahal kan misalnya itu demi kebaikan teman-teman, ya udahlah, maksudnya kita sama-sama ngelakuin hal itu. Gitu. Tapi kalau misalnya gue bilang enggak, gue nggak mau. Atau misalnya dan paling nggak bisa diajak bercanda gitu loh. Jadi kayak bercanda kadang-kadang gue kesel sendiri gitu. Ini ngapain sih orang bercanda gitu.
Padahal menurut mereka bercanda, buat gue enggak gitu. Dan gue paling itu juga, terus habis itu gue jadi orang yang paling gampang tersinggung. Jadi ternyata seorang Alvin ngomongnya ya, ngomongnya banyak. Begitu ya. Dan kalau misalnya nih, jadi kalau misalnya sekarang nih ya, kamu ngulik aku tentang kamu dulu ngomongnya kasar ya? Enggak, kamu juga dulu ngomongnya kasar, tau nggak? Jadi aku bales gitu, malah membela diri tapi dengan cara bales. Nyolot. Nah gitu. Nyolot. Nah itu dulu aku tuh kayak gitu. Waduh. Itu dulu, benar. Saya belum pernah ketemu Kak Alvin ya, bisa sakit hati kayak saya. Sakit hati. Jadi jujur memang dulu pada waktu itu banyak yang sakit hati ya. Itu memang fakta. Jadi udah berdamai Kak semuanya? Oh udah. Pakai 20 ribuan saya pada waktu Lebaran dan waktu Natalan. Tapi gitu. Jadi ketika kita nggak dapat itu di rumah, perhatian itu, kita cari di luar, kita dapat nih, dielu-elukan. Tapi itu nggak bikin kita tambah baik sebenarnya. Tapi bikin kita justru makin menjadi-jadi gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Makin kita banyak butuh perhatian, makin banyak dikasih, kita makin mencari lagi gitu. Karena sebenarnya masalahnya bukan pada kita dapat perhatian atau enggak, tapi ada kejadian atau apapun yang bikin kita, kenapa kok kamu jadi secaper itu sih gitu. Kenapa kamu jadi sebaper itu sih gitu. Nah, itu biasanya yang jadi masalahnya. Jadi kalau mau mengekspresikan di media sosial ya is okay. Yang masak silakan masak di sana. Ada yang nonton kan juga bantuin juga kan, cari cara masak kue bolu gitu misalnya. Ya kan membantu, ada di sana. Karyalah yang baik gitu ya. Iya, tapi kalau abis itu nggak di-likes dan lu marah, dan nggak di-likes dan kamu baper, itu sesuatu yang banyak tahu yang suka baperan gitu di sosmed. Masa sih? Iya, kayak misalnya dia berbikin konten, jangankan orang-orangnya, gue juga kadang-kadang suka gitu. Gue udah bikin capek-capek, udah ngedit capek-capek, kok likes gue cuma segini gitu. Oh gitu ya? Ini kenapa di penonton nih, lagi kenapa nih gitu. Konseling yuk. Nah, tapi kan kontennya bukan saya Pak, masakan Pak. Oh iya. Gitu. Ya aku rasa gitu sih, kalau kita udah benar-benar cari likes tuh. Jadi biar sembuh gimana Pak, biar sembuh. Dan makin banyak kita merasa bahwa kita akan happy sembuh gitu ya kalau kita dikasih likes banyak. Enggak, itu akan memperparah. Kamu akan cari likes yang lebih banyak. Jadi beli likes ya. Akhirnya dimanfaatkan orang-orang tertentu. Beli follower, beli likes gitu ya. Tapi mestinya harusnya kita tuh udah nyaman dengan keadaan kita gitu loh. Jadi kalau kita berkreasi, ya pasti akan ada orang yang suka kok. Dan kita harus tahu bahwa nggak semua orang akan suka dengan karya kita. Pasti akan ada orang yang nggak suka dengan karya kita. Ya itu wajar gitu. Dan jangan emosi kalau tiba-tiba ada orang nggak suka sama karya atau sama medsos. Terus habis itu kita emosi sendirian, ngapain gitu. Kalau kita nggak di-like terus kita marah, rugi nggak sih gitu maksudnya. Jadi kalau merebut sukacita tuh ya. Iya, sayang banget gitu loh. Jadi kalau kita mau upload ya upload aja. Kalau buat saya di likes nggak di likes kayaknya nggak ngaruh sih, saya akan tetap upload aja gitu. Ya nggak ngaruh ke hidup saya gitu. Mau di likes emang kecuali ya kalau 1 likes 20.000 saya akan cari likes sebanyak-banyaknya. Pengaruh itu soalnya. Ya. Cuan. Pengaruh. Tapi kan nggak ngaruh apa-apa gitu loh maksudnya. Kecuali kalau kamu karena nge-likes akhirnya keluarga saya jadi bahagia, anak saya disekolahin dan lain sebagainya, ya mungkin saya akan cari sebagai pekerjaan, bukan sebagai pemuas diri. Jadi pesan-pesan dari Kak Alvin untuk anak-anak muda yang sekarang yang mungkin maksudnya sih mau berkarir nih di sosmed gitu ya, tapi kadang-kadang suka nggak terkendali. Gimana pesan-pesan Kak Alvin untuk teman-teman semua? Kalau yang mau berkarir sih menurutku bagus banget ya zaman sekarang ya. Itu sebuah lapangan yang sangat terbuka luas sekali, dunia yang terbuka luas buat kita yang mau mencari keuntungan di sana juga. Menurutku itu hal-hal yang wajar. Dan sarannya menurutku lakuin aja apa yang memang kita suka untuk ngelakuinnya. Menurutku salah satu tanda di mana kita mulai ngejar sesuatu yang salah nih. Ngejar sesuatu yang salah adalah kita mulai melakukan yang nggak kita suka hanya sekedar supaya kita dapat uang dan dapat likes. Kita nggak suka nih, jadi itu seumur hidup kita memang dapat uang, tapi bayangin aja betapa kita nggak suka ngelakuin itu dan kita lakuin setiap hari cuman gara-gara dapat uang dan dapat likes. Padahal menurutku kalau kita mau lakuin apapun yang kita suka, tetap akan ada kok yang nge-likes. Karena kan orangnya macam-macam. Contoh ya, kita mau bikin konten soal pelihara sapi, gue yakin juga ada followernya kok, banyak.
Yang mau bikin musik juga ada, main game juga ada gitu. Yang cuma joget-joget juga ada, karena emang ada orang yang suka dunia itu masing-masing. Kalau saran saya sih lakuin aja apa yang kita suka. Kalau emang kita sukanya bikin musik dan lain sebagainya, lakuin aja, pasti akan ada likes. Mungkin nggak sebanyak orang yang nge-like di bidang lain, tapi nggak apa-apa gitu. Itu lebih baik, dalam arti intinya bikin kita lebih bahagia daripada kita nggak suka ngelakuin itu. Yang penting dapat likes lah, dapat endorse lah. Seumur hidup kita akan hidup sama hal yang kita nggak suka. Itu menurutku dampaknya lebih bahaya sih. Lebih bahaya. Tuh dengerin menurut saya loh ya. Oh ya, sama satu lagi nih Kak Alvin, pesan-pesan buat teman-teman semua yang tadi masalah pengakuan diri, yang bermasalah dengan pengakuan diri. Itu mesti gimana biar semua. Salah satunya mungkin saya nih, kalau konten saya nggak di-likes. Nggak di-likes ya? Sedih banget gitu bikin konten. Solusinya gimana ya? Kalau aku sih solusinya, kenapa orang nggak merasa nyaman dengan dirinya sendiri? Itu aku yakin masalahnya tuh bukan cuma di situ, tapi masalahnya banyak gitu. Mungkin bisa jadi dari kecil banyak nggak disayang sama orang tuanya, di mana itu menurutku adalah faktor utama. Lalu kalau udah sampai ke situ ya akhirnya sampai sekarang mereka nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Padahal cuman kata-kata sederhana, misalnya saya punya kenalan yang dari sejak kecilnya cuman sederhana sih dibilang kamu gendut, kamu gendut sih. Dibilang gitu bukan jadi kurus loh. Jadi gendut beneran. Bener kan? Padahal kita diomongin dari kecil, kita pikir ketika diomongin malah jadi enggak, bukan, malah jadi iya. Jadi makin membuat dia sadar sama kekurangan. Kita mestinya rubah, bikin orang itu jadi sadar bukan sama kekurangan, tapi sama kelebihannya. Jadi supaya dia bangun apa yang lebih daripada hidupnya. Biasanya orang dari masa mudanya, kecilnya, keluarganya masalah di situ tuh. Karena biasanya orang tua kasih fokus sama dia, kamu kok nggak bisa nyanyi sih? Kamu kok nggak bisa matematika sih? Gitu. Mendingan kan aku bilang, IPS-mu bagus loh, olahragamu bagus loh. Sekalipun matematikanya jelek. Jadi ditunjukin yang bagus-bagusnya. Nah, lebih baik fokus ke kelebihannya. Nah, biasanya orang-orang yang butuh pengakuan diri di zaman sekarang, biasanya mereka terlalu banyak difokuskan sama kekurangannya di masa lalu. Jadi ketika itu jadi problem ya menurut saya, ya beresin dulu, baliklah ke sana dulu gitu. Buat saya punya masalah di masa itu. Untungnya saya sadar dan ada orang-orang baik dalam hidup saya yang saya rela datang. Aku mau konseling. Makanya dulu, kayak sesuatu yang aku ceritain dulu, kenapa tiba-tiba tontonan gue jadi horor ya. Tontonan gue jadi film-film yang psycho gitu. Jadi gue jadi psycho. Nah, aku mikir nih, aku ada yang salah nih dalam hidupku. Ada yang salah. Tapi aku nggak tahu gitu. Karena aku nerima dari kecil mungkin sesuatu yang aku sendiri nggak suka gitu. Nah, akhirnya gue datang kepada orang-orang yang menurutku bisa bimbing. Konseling, beresin dulu. Nah, setelah itu tuh benar-benar ke depan bisa kubuangin ya gitu. Ini gila, gue ngapain nonton film horor ya? Setan ditonton gitu, maksudnya gitu. Bukannya nggak boleh sih, boleh. Saya masih kadang-kadang nonton masih, cuman kalau udah kesukaannya itu kan jadi sesuatu yang berbahaya gitu. Nah sekarang jadi buat saya jadi kok ngapain gitu dulu kok aku gitu. Nah ternyata secara hati ikutan berubah. Cara saya bicara sama orang lain ikutan berubah. Ketika fokus saya diubahkan jadi sebenarnya kamu punya kelebihan loh. Salahnya ini nggak usah fokus ke sana gitu. Tapi kita balik ubah fokusnya ke apa yang saya punya, lalu jalanin aja sederhana. Nanti lama-lama ketika saya nyaman dengan diri saya nggak terlalu peduli. Bahkan nih kalau ekstrimnya, kamu suka sama saya atau enggak apa-apa loh. Yang jelas kan aku nggak jahat sama kamu kan gitu. Aku bertindak, ya wajar gitu. Nggak semua orang harus suka sama kita. Ada orang-orang yang suka sama dunia kita, yang peduli sama kita. Toh pada akhirnya kita nggak hidup sama semua orang kok. Yang bikin bahagia kita nggak semua orang kok. Yang bikin bahagia saya hari ini paling keluarga saya, istri, anak, teman-teman dekat, teman-teman pelayanan. Ya itu aja gitu. Apa? Nah, ini teman pelayanan. Gitu. Jadi kenapa saya butuh likes dari orang di sana yang nggak tahu saya gitu. Wow. Makanya saya jarang medsos ya karena itu sih. Lebih jadi banyak. Abis ini konseling sama Kak Alvin aja, tolong nomor teleponnya ya. Justru di sosmed itu ya, itu adalah satu hal hukum yang saya paling nggak bisa terima sampai sekarang. Orang makin banyak disukain, makin banyak hatersnya. Bener kan? Ya, betul. Makin banyak disukain, makin banyak hatersnya gitu. Buat aku, nyari penyakit ya ngapain juga sih gitu. Ngapain juga gitu. Jadi itu dunia yang agak weird sih menurut saya. Tapi untuk cari uang, I agree. Lakukan aja yang kamu suka. Saya percaya nanti akan ada hal yang baik.
Jadi abis ini tolong Bapak Sutradara nomor telepon ke Alvin ya taruh di sini, mungkin banyak yang mau konseling ya kan. Boleh. Gimana caranya sembuh dari hal-hal demikian ya. Thank you banget Kak Alvin buat sharingnya. Saya merasa diberkati sekali. Saya udah mulai sembuh nih kayaknya sekarang. karena ngobrol-ngobrol sama Kak Alvin. Thank you banget, bersama saya Claudia Yuniar dan Alvin Kurniawan. Terima kasih. God bless you. God bless you teman-teman semua.